Dulu sama sekali nggak menyangka mau dididik semacam ya militer, bukan ala militer asli lah yang melatihnya itu. Pada saat itu juga Pak SBY memberikan materi ketahanan nasional. Ya, itu juga saya ikuti belakang. Fisik ada, teori ada fisik, kemudian juga ada mental. Dia mental dilatih jurit malam, jalan perorangan dengan interval waktu 15 menit di Situ Lembang yang begitu lebat hutannya. Situ Lembang yang paling menarik, namanya Agim. Iya. Agim. Agim masih muda waktu masih itu. Muda. Ya. Dan pelatihannya gubernur, wali kota sama kita kira-kira berat mana, Pak? Wis. Ya nggak ada apa-apanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi pertama, namanya Ngopi Dingin. Kita akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan lama seperjuangan yang sama-sama tahun kira-kira 1994 kita pernah tinggal di barak tentara, dan makanya edisi Ngopi Dingin kali ini akan berbincang-bincang soal pengalaman kita di tinggal di barak tentara. Judulnya Mantan Penghuni Barak Tentara. Nah, yang ada dua orang narasumber kita, kebetulan ini luar biasa, lengkap. Yang saya sebagai pernah menjadi fasilitator di acara kegiatan itu, dan satunya pelatih, satunya peserta. Nah, ini sesuatu yang sangat lengkap. Nah, dulu tahun 1994 Presiden Republik Indonesia itu mencanangkan program desa tertinggal. Salah satu komponennya adalah pendamping desa tertinggal. Nah, calon-calon pendamping desa tertinggal itu yang sekarang tergabung dalam SP2W itu nanti akan dijelaskan SP2W siapa sama pesertanya. Itu dilatih bukan hanya teori tentang pendampingan di desa, tetapi juga dilatih secara militer. Tentara, hidup bersama tentara kurang lebih di atas 1 bulan. Jadi ini luar biasa lama. Yang kedua, teman-teman ini juga pilihan karena berasal dari beberapa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan masih ada Timur kalau nggak salah itu. Nah, itu juga dilatih di sana bareng-bareng di tentara. Ada 3 tempat yang terkenal, nanti akan dijelaskan satu-satu. Satu di 328 Cilodong, Lanut Linut. Lintas udara Cilodong. Kemudian di grup 3 Kopassus di Batu Jajar, dan satu lagi yang sangat angker itu di Hutan Kopassus Situ Lembang. Jadi ini luar biasa. Nah, hadir pada kesempatan ini nanti juga akan memberikan ngobrol bersama saya Pak Jody Rusmanto, dulu pangkat terakhirnya Perda Purnawirawan di Kodim Kota Cirebon. Beliau lama di Yonif Linut 328 Kujang 1 ya, di Cilodong Bogor. Nah, ini nanti dijelaskan tentang pengalaman beliau, nanti saya akan tanyakan. Yang kedua adalah ini pejabat ini, Bapak Iim Rohiman Dr. Andes Haji ini. Beliau adalah asesor SDM Madya BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dulu menjadi peserta pelatihan itu. Nah, selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Jody tentang awal mula ketemu dengan, ini kan tentara ketemu dengan anak-anak atau mahasiswa atau lulusan sarjana yang baru lulus dari kampus-kampus seluruh Indonesia. Seperti apa pengalaman pertama, Pak? Siap. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya saat itu sebagai pelatih di
SP2W Sarjana Pendamping IDT Desa Tertinggal di Cilodong, tepatnya di Yonif 328 di asrama GOR Divisi Infanteri 1 Kostrad. Saat itu kita direncanakan untuk melatih para sarjana alumni yang penerima beasiswa Super Semar untuk menjadi sarjana pendamping. Nah, kemudian saya dapat ditempatkan di situ sebagai pelatih dengan sistem melatih secara mental, fisik, dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, masuk barak, keluar barak, mandi, semuanya diatur sama tentara. Nah, saat itu para sarjana adalah masih ideologis, masih tinggi banget Pak, karena masih muda-muda banget. Ketemu tentara langsung, ada apa ini? Jongkok, kau tidak ada urusan, jongkok. Semuanya jongkok. Tiarap semuanya Pak. Ketemulah sama beliau ini, Pak Iim. Inilah Pak Iim, inilah yang ketemu. Sehingga tahun 94 itu ya? 94 Pak, itu awalnya 94 di situ. Dan pada saat itu saya pangkatnya masih Sersan 1 Pak. Sersan 1 ya. Sersan 1 ada komandan saya, Kapten Infanteri Surawahadi waktu itu, yang sekarang sudah purnawirawan dengan pangkat Mayor Jenderal. Kemudian Letnan Yono, yang terakhir beliau pensiun purnawirawan Mayor Infanteri, domisili masih di Cilodong. Nah, saat itu saya cuma sertu Pak, seorang sertu diberi tanggung jawab seperti itu. Dan itu sampai 4 angkatan, dari angkatan pertama sampai ke angkatan keempat. Ya kan? Awal latihan di Cilodong sekitar 1 bulan, basic dasar militer di situ, dari mulai senam pagi segala macam, cara berpakaian, cara bersepatu, cara berbaris, kemudian lanjut ke Cikole dengan bekal ransel yang begitu banyak. Orang sama ransel nggak kelihatan orangnya. Tinggi ranselnya. Tinggi ranselnya Pak. Itu. Tinggi ranselnya dengan seragam yang biru-biru itu Pak. Iya. Seragamnya mirip ini. Biru-biru itu Pak. Itu. Tapi ini bukan. Ya. Ya mirip ini. Nah, mungkin sekarang nanti kita lanjutkan Pak. Jadi nanti sekarang ke Pak Iim. Nah ini Pak Iim ini kan peserta angkatan pertama kan. Kebetulan ada 4 angkatan ya. Dan kebetulan saya ikut jadi fasilitator itu dari Lampung, dari Universitas Lampung, baru lulus tuh. Karena pengurus Pengda KMA BPS, mahasiswa alumni penerima beasiswa Super Semar di Lampung, ketua KMA BPS Unila Universitas Lampung, saya diminta untuk jadi semacam panitia, fasilitator dimulai dari Cilodong. Ya, jadi dari tahun angkatan dimulai dari angkatan kedua sampai angkatan terakhir sampai bubar. Jadi ini, nah ini memang salah satu ini. Nah ini ada salah satu peserta yang kebetulan saya tidak ketemu karena beliau angkatan pertama, walaupun lebih senior daripada saya, namanya Pak Iim. Mungkin bisa ceritakan awal mula bergabung di Sarjana Pendamping Purnawaktu, SP2W. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur aja pada saat ditawarin oleh Pak Harto waktu itu kepada seluruh mahasiswa alumni penerima beasiswa Super Semar, itu rada-rada awal-awalnya antara ya dan tidak. Ya. Kok kita sarjana mau dilatih sama tentara dan waktu itu, mohon maaf, jadi image terhadap tentara waktu itu kan masih kurang bagus lah, karena pas menjelang banyak hal yang cuma di sisi lain saya seolah ditantang. Penerima beasiswa Super Semar pada saat dulu nerima beasiswa sebenarnya masa sih suruh ngabdi beli gelem atau nggak mau. Ya katanya mahasiswa kritis, mahasiswa idealis, sering demo segala macam. Masa diminta tanggung jawab untuk ngurus negara, membantu negara untuk membantu orang-orang desa tertinggal, masa nggak mau? Antara dilema antara itu di sisi lain, tapi di sisi lain saya malu kalau nggak ikut. Makanya saya ikut daftar saja. Ikut daftar penerima beasiswa itu diberangkatkan waktu itu ke Cilodong. Dulu sama sekali nggak menyangka mau dididik semacam ya militer, bukan ala militer asli lah, yang melatihnya itu. Dari mulai datang, dari mulai baris segala macam, lah kok begini. Makanya boleh dikatakan awal-awalnya
bahkan sampai akhir di Cilodong. Bukan dari mulai di Cilodong sampai di Cikole, kalau nggak salah mah saya boleh kan selalu berontak, selalu berontak. Itu ada 3 tempat ya, Cilodong, Cikole atau Batu Jajar, ya. dan Situlembang. Terakhir pasti Situlembang ya. Situlembang justru saya sering berontak bukan apa-apa. Karena apa? Yang kita sarjana dan masih idealis, kok yang melatih, ya mohon maaf Pak Jody, yang melatih kasarnya Pak, ini apa? Nah, tapi di sisi lain dari dialektika dan sering kali pertemuan semacam itu, hanya sering dialog, sering diskusi, dan sering diskusi sampai dari mulai Cilodong sampai itu, alhamdulillah boleh dikatakan next. Pengalaman dari mulai Cikole, dari Cilodong sampai di Cikole itu justru terasanya setelah kita terjun di lapangan dan suatu saat next setelah saya jadi pejabat, jadi pegawai tugas negara, justru ini banyak gunanya ya. Banyak sekali. Ya. Mungkin dari awal ketika di Cilodong. Nah, ini kita mulai dari Cilodong, edisi Cilodong ini. Ini supaya tahu bahwa program pendamping desa itu memang dilatih. Salah satu yang menaungi adalah Yayasan Bina Bangsa. Ya. Yayasan Bina Bangsa itu ketuanya semua tahu lah. Sekarang kan jadi Presiden Republik Indonesia bersama istrinya, anaknya Pak Harto zaman itu. Dan saya juga tinggal di Jakarta itu di rumahnya, bukan rumah sih, itu rumah singgah ya di Jakarta itu. Berapa saat lah di situ di kantornya Yayasan Bina Bangsa itu. Dan mungkin Pak Jody juga dengan Pak Im tahu pembicara yang teori di Cilodong saja. Kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai moderatornya. Orang hebat juga, namanya Pak SBY. Masih kolonel dia, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya membacakan daftar riwayat hidupnya aja setengah mati, saking banyaknya. Dan panjang banget. Dan alhamdulillah beliau jadi presiden. Teman-teman kita, senior-senior kita yang jadi fasilitator, sekarang ada yang jadi Menteri Agama, ada yang jadi Sekjen PU, Pak Menteri Agama sekarang Pak Nazaruddin Umar, kemudian Pak Abdul Fattah, Ketua KMA BPS sekarang, ya kan? Dan banyak teman-teman yang juga ini. Yang lucu memang saya ketika tahun itu saya sudah jadi wartawan. Keluar itu untuk pindah jadi mengikuti karena tuntutan organisasi, karena saya ketua di KMA BPS Unila, dipanggil untuk mengikuti jadi fasilitator di ini. Saya juga tidak tahu kerjanya apa waktu itu, tapi saya ikut aja. Tiba-tiba kok kenapa di Cilodong gitu, kaget juga itu. Tidak hanya peserta, kita juga digojlok, wajib gitu. Gojloknya beramai-ramai dari Cilodong, Situlembang, Cikole, Situlembang baru. Cikole, malah saya Batu Jajar, ya kan? Ikut pusat, ikut omprengnya dibuang. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagian. Nah, mungkin Pak Jody bisa cerita juga tentang pengalaman mendampingi teori di Cilodong Pak ini, atau soal Cilodong lah. Baik, Cilodong itu adalah memang basisnya Yonif Lindu 8 Kostrad, kemudian di depan juga itu ada Divisi Infanteri 1 Kostrad. Kebetulan para alumni ini waktu itu menempati GOR, ada GOR di situ, sarananya untuk pelatihan di sana memang udah disiapkan baraknya, kemudian fasilitasnya, tempat olahraga, kemudian senam segala macam, gedung. Dan setiap seksi materi pelajaran itu kita yang apel dulu di depan, dicek personilnya lengkap, kemudian yang dinas dalam berapa orang dicek, digiring masuk ke ruangan. Ke ruangan baru serah terima dengan pemberi materi. Nah, disitulah dengan fasilitator ya? Fasilitator, menerima fasilitator bahwa inilah. Tapi Pak Jody kan tetap ngikuti kan? Belakang kan? Di belakang, saya tetap ikut di belakang. Pada saat itu juga Pak SBY memberikan materi ketahanan nasional. Ya, itu juga saya ikut di belakang. Banyak sekali waktu itu juga Ibu Marwah Daud juga ikut juga. Ginanjar ya? Pak Ginanjar juga saya Pak ikut. Menteri Pendidikan siapa itu dulu? Lupa itu. Ya, itu juga saya sering ikuti. Akhirnya kemudian dari situlah tentara juga tidak mutlak hanya untuk bertempur. Ternyata kita juga ikut andil dalam
membina pelatihan ini, Pak. Nah, itulah. Kalau dari sisi materi rasanya ada nih Pak ya, ada teori, ada juga teori. kebelakang fisik. Ya, fisik ada, teori ada fisik, kemudian juga ada mental. Dia mental dilatih jurit malam, jalan perorangan dengan interval waktu 15 menit di Situ Lembang yang begitu lebat hutannya. Ada lupa pembicara Situ Lembang yang paling menarik, namanya Agim. Iya. Agim masih muda waktu masih itu. Muda ya. Dan sekarang menjadi orang terkenal begitu. Itu benar-benar berarti zaman kita dulu mendapatkan orang-orang hebat ya. Di ketemu dengan orang-orang. Situ Lembang itu kalau setiap malam Jumat ya, kalau nggak salah itu ada pembekalan dari Agim. Setelah jurit malam kalau nggak salah itu biasanya begitu. Setelah jurit malam ada materi pembinaan dari Agim. Kemudian yaitu tidak semuanya tentara itu masuk ke Situ Lembang. Oh gitu. Ya, itu hanya kalau di Cilodong Pak, semuanya nggak? Juga jarang ya? Tidak Pak, tidak semuanya. Di Cilodong itu harus memang prajurit yang sudah terpilih menjadi batalion infanteri lintas udara 38 dan divisi infanteri 1 Kostrat. Dulu rata-rata tugas di mana Pak? Pernah Timur rata-rata ya? Timur saya pernah ikut 3 kali Pak. Ya, di Timur 79 sama Pak Bambang Subodo, kemudian 83 sama Pak Wahyu Haryono, kemudian 88 sama beliau Pak Prabowo Subianto. Beliau masuk ke Cilodong ke 38 dari mulai pangkat mayor 11085 dengan jabatan Wadanyon. Nah, kalau Pak Iim pengalaman menjadi peserta ketika di Cilodong dulu sebelum kan ada materi itu. Ya, saya pikir materinya luar biasa. Kenapa? Dari mulai teori masalah desa ya, administrasi ya. Iya, administrasi sampai ke urusan masalah pembangunan, masalah ekonomi, masalah politik sampai masalah ketahanan nasional, segala macam ada. Ya bahkan yang ngisi juga bukan orang jore-jore, bukan orang sembarangan. Walaupun dulu masih ada kolonel, masih belum. Tapi kan banyak menteri ya. Iya, yang dulu dari mulai menterinya waktu itu Pak Ginanjar kan. Pak Ginanjar juga orang hebat. Cerita masalah pembangunan dipadukan dengan urusan strategi nasional itu keren ya. Ya apalagi kita sarjana baru ya, sarjana baru. Terbengong lah. Pak Mubiarto ya, jangan lupa. Pak Mubi justru Pak Mubi Profesor UGM itu, Profesor desa itu. Boleh dikatakan urusan dari mulai urusan detailnya, bagaimana menangani masyarakat, bagaimana pendekatan sampai ke urusan teknis pembangunan dari sisi pertanian, penggalian potensi yang ada itu luar biasa Pak Mubi. Makanya bagi saya justru saya katakan tadi pada saat pendidikan mah boleh dikatakan kita tidak berpikir mau apa sih sebenarnya, mau dibawa kemana ya, mau dibawa kemana pada saat udah di lapangan baru justru ini sampai bagaimana cara mendekati masyarakat itu karena ilmu didapat pada saat pendidikan ini ya? Di barak. Iya, kalau pada saat di kampus mah kan hanya teori-teori di atas kertas di buku. Dulu jadi berasal dari Pemda Jabar dulu ya sih. Iya, Pemda Jabar. Berapa peserta waktu pertama Pak Iim? Paling banyak kalau nggak salah sekitar 40-an itu ada. Ini pengalaman awal di Cilodong ya kan. Nah ini kan kenapa saya mengundang bapak-bapak ini podcast di sini. Ini kan belakangan ketika Pak Prabowo menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, wakil wali kota itu wakil gubernur kan ikut pelatihan. Retret ya. Retret ini rasanya ya sih lebih mirip kita, tapi kayaknya lebih kejam kita. Zaman itu karena kejamnya itu ya ini kan pejabat ya, tapi kan masih di tempat-tempat yang angker. Yang mungkin kalau di tempat kayak di Magelang juga angker, tapi ini kan kita ini hanya sarjana biasa baru lulus di tempat-tempat yang angker. Kemudian dilanjutkan ini Jawa Barat ini khusus Pak KDM. Nah ini nanti saya juga minta pembedaannya. Nah Pak KDM ini anak-anak yang kategori mungkin nakal itu dimasukkan ke para tentara. Ya baik buruknya lah, tapi kan kalau kadang-kadang kita menyikapi salah dianggapnya anak-anak nakal kenapa harus ini. Jadi kalau anak nakal itu dianggapnya harus lulus tentara. Rasanya juga tidak benar, tapi mungkin nanti suatu ketika ya seperti kan disampaikan Pak Iim nanti 5-10 tahun yang datang atau mungkin 15 tahun atau ketika dia bekerja baru merasakan betapa ini.
Tapi bedanya dengan kita, kalau dulu kan kita orang pilihan. Iya. Pilihan itu IPK-nya harus bagus, setidaknya menerima beasiswa Superman lah, ya kan? Iya. Yang dipilih ikut di situ dan dimasukin ke barak tentara itu luar biasa hebatnya. Nah, menurut saya sekarang ke Pak Jody, komentar Bapak apa soal Pak Prabowo membuat retreat, kemudian Pak KDM melakukan memasukkan anak-anak nakal ke barak tentara. Baik Pak, terima kasih. Itu sebetulnya juga pembekalan buat diri kita Pak, biar kita juga dibekali mental itu mental rasa berbela negara dan rasa bertanggung jawab. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus punya rasa tanggung jawab. Nah itulah. Jadi dengan demikian kita coba berlatih di tempat-tempat militer. Karena di militer udah jelas. Satu tingkat di atasnya harus kita wajib memberi hormat. Iya, betul. Ya, itulah salah satunya seperti itu. Jadi kategori kedisiplinannya udah jelas. Ada Pak, gitu kan itu ya. Itulah mengapa di barak. Nah, jadi tahu aturan-aturannya di mana. Cara berkibar bendera, cara kalau ada bendera turun harus kita berhenti, hormat dulu. Apalagi mendengarkan lagu Indonesia Raya harus berdiri. Pelatihannya gubernur, wali kota sama kita kira-kira berat mana Pak? Wis. Ya nggak ada apa-apanya lah, nggak ada apa-apanya dengan kita mah. Kalau beliau kan levelnya selevel ya itu pejabat, berarti kan kelasnya juga di akademi militer, di PDN. Kalau kita langsung di barak Pak. Mandinya juga gantian mungkin Pak. Ya. Dan dibatas waktu 15 menit. Ya 15 menit. Kalau di Brondong. Nah, itu Pak. Jadi harus dibatasi betul-betul kan itu kan. Coba kalau Pak Iim, Pak. Ini ada dua fenomena, satu fenomena Magelang, satu fenomena KDM. Ya jujur saja kalau dibandingkan dengan yang dilakukan retret sekarang atau fenomena KDM sekarang, boleh dikatakan bagi saya mah itu sangat kurang. Dan tapi di sisi lain minimal ini untuk membuka mindset di masyarakat bahwa jangan sampai ada masyarakat punya mindset yang masih kurang pas tentang militer. Justru seminggu 2 minggu nggak cukup untuk membuka ilmu tentang militeran yang dengan di masyarakat nggak cukup. Kenapa? Ternyata banyak hal yang boleh dikatakan bisa dibuka tentang kegiatan di barak itu manfaat dan filosofis di barak seperti apa segala macam akan perlu waktu yang lama. Makanya menurut saya fenomena KDM sekarang yang oleh para pengamat dalam tanda petik yang banyak mengkritisi, banyak menganggap seolah KDM itu nggak pas memasukkan anak-anak di barak militer. Itu karena ketidaktahuan masyarakat. Seperti sikap awal kita dulu begitu ya? Iya. Ya seperti saya dulu. Awalnya kan dulu begitu. Justru saya katakan tadi. Setelah jadi pejabat beda. Baru. Setelah saya ke lapangan, apalagi jadi pejabat, baru. Hikmahnya luar biasa. Iya. Bahkan saya bersyukur saya pernah masuk di barak militer, bersyukur. Waktu awal mah tidak menyangka, tidak boleh dekat, tidak memprediksi akan seperti ini. Pada saat udah di lapangan, iya. Justru kalau kita tidak dididik secara militer di lapangan, apalagi yang kami setelah menangani desa tertinggal. Indonesia ini sangat luas dengan kondisinya sangat beragam dan sangat banyak desa-desa yang ya untuk nyampe ke lokasi saja harus jalan kaki sekian lama, harus nginep, harus berbagai ya bahkan mempertaruhkan segala macamnya. Jadi rasanya untuk PNS baru cocok ya? Wah, bahkan harusnya seluruh PNS baru itu masuk semua di barak seperti itu. Harusnya kenapa? Dibarakan ya? Yang dihadapi setelah menjadi PNS, jadi pegawai atau jadi pejabat itu boleh dikatakan nggak ada apa-apa yang dihadapi luar biasa masalah-masalah dihadapi oleh masyarakat kita di lapangan tuh luar biasa. Makanya harusnya lihat setelah kebetulan saya udah menjelang pensiun ya. Baru saya masak harusnya bahwa yang namanya sarjana atau minimal calon-calon PNS itu harus dimasukin di barak dulu bahkan
yang di tempat yang sulit biar tahu bahwa susahnya ya, bahwa betapa sulitnya menangani masyarakat yang sangat heterogen di kita itu, banyak tantangan di kita itu. Tidak mudah menangani masyarakat kita. Kasarnya jangankan menangani masyarakat yang sangat luas, untuk setelah di lapangan nanganin satu RT saja. Pak Iim tugas pertama waktu di desa di mana dulu? Saya di dua desa. Tidak di Kabupaten Cirebon tapi ya? Yang satu di Kecamatan Sumagede. Sumagede itu di wilayah Kecamatan Sempor. Kebumen perbatasan dengan Banjarnegara. Di atas ya. Yang satu lagi di Mirit, Kecamatan Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit berbatasan dengan Purworejo, daerah pantai. Jalan Dadeles itu ya? Oh, iya. Jadi antara pantai dengan gunung. Jadi artinya karakter masyarakat pantai seperti apa, gunung seperti apa kan akhirnya bisa ini. Bisa nyambung ya. Ini pengalaman menarik sekali. Nah, saya melihat juga memang antara dua fenomena Magelang sama KDM itu memang ya agak berbeda. Tapi menurut saya ya baiklah. Tapi ada satu hal yang kita nggak dapat. Dulu Pak Iim prakteknya di mana? Kan ada satu praktek. Saya pernah mendampingi praktek angkatan kedua atau ketiga saya lupa betul. Itu di Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Jalan kaki untuk sampai ke desa itu dimulai setelah habis Isya. Baru sholat Jumat itu sampai ke desa itu. Begitu. Sholat subuh. Habis sholat Jumat, menjelang sholat Jumat. Jadi subuh kita di jalan. Begitu jauhnya dari Kecamatan Cidaun untuk ke desa. Saya kok desanya lupa, nanti saya buka lagi ini. Desanya itu begitu naik gunung lewat jurang, naik jembatan gantung yang kalau malam mengerikan itu tidak ada kendaraan apapun, orang angkut genteng aja dipikul. Itu nggak dapat. Nah, itu Pak Iim dulu dapatnya di mana? Saya masih termasuk masih itu wilayah masih ringan lah. Saya di Cipongkor, Cilidin. Oh, di Badung, Kabupaten Badung. Masih bisa diarahkan relatif karena muda. angkatan pertama ya. Angkatan pertama masih di daerah Cipongkor, Cilidin itu masih muda. Nah, tapi setelah terjun di lapangan ternyata teman-teman di lapangan itu kan ada yang dapat daerah-daerah yang untuk dari lokasi sampai dari kabupaten atau itu sampai ke desa aja harus berhari banyak. Yang apalagi yang di luar. Berarti apa yang saya ini masih kecil itu ya? Kecil. Pak Jody, setelah di Cilodong kan itu dibawa ke dua tempat, apakah Cikole, ke grup 3 atau ke Cikole. Tapi rata-ratanya kalau Pak Iim dulu dapat di grup 3 enggak ya, angkatan pertama langsung Cikole ya? Iya. Cikole. Nah, bagaimana Pak Jody kan pernah tugas di Cikole, jadi pengalamannya gimana Pak? Di Cikole itu memang karena kan kita adaptasi cuaca Cikole itu kan di Dodik Bela Negara dulu ya? Bela Negara. Kita adaptasinya di Cilodong tuh panas, ya kan? Di Cikole dingin sekali. Di sana dingin, Cikole. Ya, pecah-pecah itu. Nah, itu kan mulai pada pecah-pecah, bersisik, ya kan? Ya, kan? Dari situlah kita dilatih mentalnya biar mantap. Nanjak naik terus ke Gunung Tangkuban Perahu. Dari habis Isya langsung berangkat sampai sana subuh di Setu Lembang. Tengah malam masih di Sawar. Di tengah-tengah. Nah, di tebingnya Setu Lembang. Dengan dibantu kita pelatih nembakkan peluru sinar itu cahaya, nah, mereka ketakutan karena dikiranya hantu. Astagfirullahaladzim, turun tiarap semua Pak, tiarap semua kan, baru jalan lagi. Padahal itu pelatih hanya untuk beristirahat, supaya istirahat. Nah, dengan rasa takut itulah dia suruh tiarap, baru jalan lagi Pak itu. Sehingga serah terima dengan yang ada di pos Setu Lembang. Kalau di materi di Cikole kan hampir sama dengan hampir sama di Cilodong. Hanya kalau di sana nggak ada kelas siangnya. Nggak ada kelas, betul. Siangnya itu kelasnya fasilitator dari teman-teman Bandung. Iya, itu. Oleh teman-teman pencinta Wanadri. Pak Iwan Abdurrahman CS ya. Itu yang membawa beliau ya. Itu hebat sekali. Kita ini ketemu orang-orang hebat itu di situ. Itu yang sekarang dipakai oleh orang untuk belajar itu kerjasama tim, macam-macam itu di Cilodong, di Cikole ya. Nah, kalau saya pernah ikut mendampingi mendampingi di Batu Jajar, yang ya juga repot juga itu kan kampusnya tempat markasnya
pendidikannya Kopassus. Pendidikan Kopassus grup 3 yang juga ngeri-ngeri sedap juga di situ. Jadi lebih ini. Nah, kalau Kang Iim, nah ini ketika pengalaman di Cikole seperti apa itu kan? Ya pengalaman di Cikole yang luar biasa, yang luar biasa bagi saya justru yang pengalaman pas Solo Bipak itu, Pak. Oh, itu Situ Lembang. Situ Lembang itu. Nah, iya, jadi pas setengah malam sendirian di tenda, jaraknya kalau nggak salah sekitar 300 meteran, itu kan bener-bener menguji mental. Wong di tengah hutan sendiri, dan tidak boleh ada cahaya suara kan tidak boleh waktu itu. Tidak boleh ada suara. Kalau ada suara langsung ada cahaya aja. Cahaya pistol. Langsung Pistol baru meledak. Boleh menolong tapi tidak boleh minta tolong ya. itu pengalaman yang melekat dan itu, dan bagi saya siapapun yang udah ngalamin itu, yang tadinya penakut sekalipun insya Allah jadi berani. Ternyata wong di tengah hutan sendirian juga bukan hanya mengalami merah, tapi sambil merenung, memikirkan tentang hakikat hidup kita itu apa sih. Pada saat menyendiri tengah malam dan nggak ada siapa-siapa, tidak ada suara, itu akan ketemu, oh iya, pada akhirnya hidup itu pada akhirnya kan kita akan sendiri tidak punya siapa-siapa, tergantung pada amalan-amalan kita, akhirnya kan begitu. Ya, jadi kalau di Situ Lembang dulu ada pelatihan materi. Salah satu di antaranya selain kita tidur di barak tentara yang ada di Situ Lembang, kita juga ada bivak bergu dan Solo Bivak. Solo Bivak itu. Nah, kalau bivak bergu sih masih guyonan lah, asik lah, ya kan. Tapi ketika Solo Bivak itu sendirian, memang sendiri itu, tanpa terutama kasihan kalau perempuan yang tengah malam harus buang air, kan harus bawa sangkur tuh. Iya. Saya masih ingat karena ada yang minta tolong, nggak berani nolong, kita nyangkurin pergi karena nggak boleh ngomong. Walaupun panitia nggak boleh bilang, jadi tetap harus hanya menolong segala. Jadi kan ini dan itu harus kebersihan harus jaga, ininya harus dijaga. Nah, Pak Jody gimana? Soal Solo Bivak sama itu? Itu sebetulnya Solo Bivak materi yang diberikan tadi untuk mental dia, meningkatkan mental keberanian dan juga untuk pada introspeksi diri kita. Kita seperti ini, hidup sendiri. Jadi menemukan jati diri ya. Jati diri itu. Iya, menemukan jati diri. Dan disitulah tanpa dibekali apa-apa. Cuman garam dan korek api ya. Parafin. Ya, parafin. Itulah kalau kita belajar tentara itu simple. Iya. Nah, hidup itu menyendiri. Sama ponco itu. Ya, ponco itu kan. Hidup di ponco sendirian. Itulah. Tidak boleh berbicara. Itu jaraknya berapa meter tuh dulu ya? 300 meter. Jauh loh, 300 meter. Kan tidak boleh. Batas pandangan mata aja paling 50 meter. 5 meter iya. Dan, kan? Dan gelap, dan dingin. Dengan hutannya seperti itu, masih asli hutan Situ Lembang. Itu ada ularnya nggak itu, Pak? Banyak, ular banyak, Pak. Iya, yang namanya ular dan binatang-binatang berbisa banyak gitu, Pak, di Situ Lembang itu kan. Banyak sekali kan. Itulah mereka hanya dilatih seperti itu, Pak, untuk jadi pemimpin. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau itu jadi pemimpin, Pak. Ya, betul. Alumninya beliau sekarang jadi pejabat. Ya. Kemudian ada yang jadi Sekda, BKPD. Ada yang sekarang sama-sama di fasilitator itu ada yang kepala dinas. Ada yang doktor rata-rata kan. Staf ahli. Staf ahli banyak. Staf ahli Jogja ya. Jadi lengkap kita di kelas itu ya. Semuanya pernah mengalami ini. Memang itulah liku-liku yang ada di ini. Nah, mungkin ini tuh yang terakhir sebelum kita nanti akan episode berikutnya kita akan tambahi. Kalau kesan Pak Iim seperti apa ketika sekarang sudah menjadi pejabat, kemudian melihat pengalaman kita yang lama, yang ketika kita masih itu kan usianya Pak Iim kan kurang lebih 25 tahun lah atau 26 tahun ya kira-kira begitu. Kesan apa yang bisa dirasakan saat ini? Yang jelas pada saat kita masuk masih idealis, masih sarjana idealis itu yang lebih banyak kita tuh hanya bisa menuntut.
Menurut pemerintah itu, pemerintah begini kok begini, hanya menyalahkan, hanya bisa menyalahkan. Selalu aja. Jadi yang namanya mungkin karakter yang namanya anak muda yang itu hanya berpikir hanya keharusan, harusnya begini. Kenyataan hanya seolah mengadukan kontradiksi antara teori dan kenyataannya seperti ini. Tapi nggak tahu bahwa realnya pada saat pelaksanaannya kan tidak mudah. Dari teori mah gampang ya. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata banyak hal yang harus dan itu pada saat jadi awal masuk dengan berbagai idealisme yang ada, selalu hanya menyalahkan. Setelah terjun ternyata di lapangan diangkat jadi pegawai nanganin masalah yang ada. Oh ternyata iya, menyalahkan mah gampang, tapi solusinya itu yang paling penting. Harus bagaimana yang harus dilakukan. Nah makanya bagi seorang PNS yang hanya berbekalkan teori doang, merasanya seolah ngerasa udah pinter. Realnya kan pada saat terjun melaksanakan tugas di lapangan, ternyata kita itu belum ada apa-apanya. Tidak bisa hanya menuntut. Nah makanya disitulah menurut saya keharusan bagi calon pegawai dididik dulu, apalagi model kita duduk itu untuk bekal jangan sampai setelah dia dikasih tanggung jawab oleh negara, bukan hanya berbicara teori, pintar hanya teori, tapi bagaimana memadukan, mengimplementasikan teori itu menjadi real di lapangan dalam prakteknya itu yang paling utama. Iya, jadi jangan hanya bisa ngomong, tapi yang penting prakteknya itu. Kalau Pak Jody ini kan dengan kita latar belakangnya berbeda. Siap. Kita dididik di kampus besar di ini. Nah, kalau beliau ini kan dididik di Barak memang. Di Barak. Ya, walaupun sekarang sudah alumni Barak, sama-sama alumni nih, tapi kan beliau lama sekali hidup di Barak. Kemudian ketemu dengan makhluk yang agak berbeda ini dengan ini. Nah, hikmah atau kesan apa yang sampai hari ini masih tidak bisa dilupakan oleh Pak Jody? Yang pertama, saya setelah berhadapan dengan para sarjana-sarjana ini, ya begini, pola pikirnya sarjana ini seperti ini kan itu. Saya paling prinsip sekali bahwa keluarga saya, anak-anak saya harus bisa jadi sarjana. Itu yang prinsip utama. Prinsip betul. Kenapa? Itulah sarjana, intelektualnya tinggi, bagus kan gitu kan. Itulah. Akhirnya ternyata saya juga begitu Pak. Saya paksakan anak-anak saya harus jadi sarjana, dan alhamdulillah anak saya empatnya jadi sarjana semuanya Pak. Ya. Itu berkat itu saya pengalaman di situ. Kemudian jadi memotivasi Pak Jody untuk keluarga saya sendiri. Keluarga sendiri ya. Karena pernah melatih sarjana. Dengan ilmunya sarjana gini nih, dan anak saya nggak ada yang ikut bapaknya. Jadi tentara nggak ada. Dan anak 4 ini beda-beda intelektualnya. Ada teknik, ada pendidikan, ada perbankan, ekonomi, dan ada guru TK. Yang paling prinsip pada dasarnya adalah anak-anak ini kita didik dari awal SD, awal itu kan masalah pendidikan, adab itu ya, masalah adab ya, tata tertib sopan santun itulah. Ada sering komunikasi nggak Pak dengan teman-teman mantan anak didik ya? Banyak Pak. Yang sarjana itu. Sarjana banyak sekali Pak. Bahkan ada grup kan? Ya, ada grup. Bahkan beliau tuh berharap Pak Jody coba datang ke sini, Pak Jody coba datang ke sini. Udah tak sangoni bilang, udah nggak perlu lah, saya berdoa aja udah, alhamdulillah. Masih sehat, saya bilang masih ketemu sehat, walafiat juga, alhamdulillah. Bersyukur sekali Pak, saya masih bisa seperti ini. Berarti Pak Jody udah pensiun berapa tahun ya di 2013 saya baru pensiun dari tentara. Kalau beliau belum pensiun ya, masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Ini luar biasa ini. Nah, saya kira ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan ke episode kedua. Di episode yang pertama ini kita ingin menarik diri bahwa hari ini kita ada dengan 2 orang. Satu Pak Jody Rusmanto, TNI, tentara ini yang memang penghuni barak paling lama di Cilodong, ya kan? Nah, kalau saya Pak Iim mungkin berlatih 1 angkatan. Nah, kalau saya kebetulan mendampingi 3 angkatan yang semuanya mempunyai karakter berbeda-beda. Nah, nanti
kita juga akan membahas di episode berikutnya tentang pengalaman-pengalaman lain di sisi kita selain pengalaman di kehidupan barak. Itu ada pengalaman-pengalaman yang saya kira sulit diceritakan ketika itu, mungkin baru akan bermanfaat sekarang. Terutama misalnya begini, kita ketemu dengan kawan-kawan se-Indonesia yang waktu itu masih ada Timur Timur, sekarang masih ada Papua, ya kan? Kemudian dari Aceh, yang bermacam-macam karakter dan ketemu di satu tempat yang saya kira itu luar biasa. Dan pada kenyataannya mereka sekarang sebagian besar menjadi orang dalam tanda kutip, ya kan? Artinya mereka juga berhasil, bukan hanya sekedar berjuang mendampingi teman-teman di desa tinggal, karena memang tugas utama dulu dididik untuk menjadi pendamping desa tertinggal, sarjana pendamping desa tertinggal, purna waktu, jadi harus tinggal di desa itu. Jadi luar biasa. Saya kira itu kita akhiri untuk episode pertama ini. Ngopi dingin bersama Pak Jody Rusmanto. Ini beliau adalah pernah tugas terakhir itu di Kodim Cirebon. Yang kedua dengan Pak Iim Rohiman, Dr. Andes Haji, ya. Beliau adalah asesor di SDM Madya BKPSDM Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.